Banyak kok teman-teman beasiswa ke luar negeri S2 yang ngambil lulusan D4 tuh banyak. Balik lagi di Positif Podcast, tempat kita bertemu dengan orang-orang inspiratif yang punya aura positif. Nah, sekarang nih aku lagi bareng salah satu dari alumni Bimbel Alumni Tutorial. Halo, perkenalkan, nama aku Muhammad Awan Zikra, asal sekolah dari SMA Negeri 5 Kota Bogor. Pas kelas 12 SMA sempat les di Bimbel Alumni Tutorial. Wah, kau ya tadi saking semangatnya pengen kenalan sama tamu kita, aku lupa kenalin diri nih. Pasti kalian baru pertama kali lihat aku, kenalin aku Safira, izin ya buat bawain acara ini. Oke, Awan ya, alumni tutorial pernah ikut 1 tahun. Kamu sekarang sibukannya apa sih? Sibukannya kuliah, maba. Maba, berarti ini tahun pertama kamu kuliah ya? Tahun pertama kamu kuliah. Dengar-dengar katanya kamu kuliah di apa sih itu namanya? UNJ? Waduh, bukan UNJ. Oke. UI. Oh, bukan, tapi mirip. Apa ya? Antara kedua itu ya? Aduh. Bukan dua-duanya, tapi antara dua-duanya itu mirip namanya. Kalau nggak salah tuh Politeknik ya? Ya, betul. Jadi aku kuliah di Politeknik Negeri Jakarta yang sering ketukar sama UNJ. Kalau sering ketukar sama UI karena almet sama-sama kuning, bisnya juga sama kuning, dan tempatnya sama-sama di UI gitu. Jadi kalau gitu berarti kalau misalkan mau ke PNJ berarti masih lewat UI? Masih lewat UI, turun di stasiun UI. Oke. Menarik juga ya, aku baru pertama kali tahu kalau ada yang namanya PNJ. PNJ itu kamu ngambil jurusan apa kalau boleh tahu? Aku di PNJ ngambil jurusannya teknik mesin, program studinya manufaktur. Program studinya manufaktur, itu gimana sih? Boleh ceritain dikit dong? Jadi kalau teknik mesin itu kan jurusannya ya, program studinya manufaktur. Dari namanya, kalau manufaktur itu dari bahasa Latin artinya manus dan factus. Oke. Jadi manus artinya tangan dan factus artinya pengerjaan. Jadi secara harfiah artinya adalah pengerjaan produksi dengan sebuah tangan. Gitu. Sangat tercerahkan sekali ya otak saya ini. Ini ya, subtitlenya ada di bawah ya kalau teman-teman pada nggak ngerti manus dan faktur. Betul. Tadi ya. Manus dan factus. Manus dan faktus. Ya, jadi tapi dengan seiring perkembangan teknologi, manus faktus ini tidak hanya dikerjakan oleh tangan, tapi dengan otomasi robot, mesin dan lain hal di industri seperti itu. Oh, oke. Ih, menarik banget ya. Kenapa sih kamu tiba-tiba kok ngide gitu? Pengen masuk Politeknik gitu. Politeknya apa jurusannya? Politeknya dulu ya? Oke, boleh Politek dulu deh. Kalau Politekniknya itu awalnya aku mikirnya pengen lebih banyak prakteknya daripada teorinya. Karena pengen ngembangin hard skill aja sih, Kak. Oke. Terus tadi jurusannya? Kalau jurusan kenapa teknik mesin itu emang pengen dari SMP sih sebenarnya. Dari cita-cita pengen buat teknik mesin. Dari mana tuh? Apakah terinspirasi dari ngelihat emang pembetul TV, kulkas atau gimana tuh? Kalau dari keluarga sih sebagian emang teknik mesin. Sama ini inspirasi B.J. Habibie. Luar biasa sekali ya. Benar-benar tepat banget ada di podcast kita, sangat menginspirasi sekali. Wah, berarti beliau salah satu sosok yang kamu kagumi. Sebuah role model dalam hidup saya adalah B.J. Habibie. Boleh tepuk tangan online-nya ya teman-teman semua. Oke. Ini menarik banget sih. Tadi kan kamu bilang kalau kamu pengen ngejar hard skill-nya ya dari praktek-praktek itu. Kalau nggak salah tuh Politeknik itu dia tuh sekitar 60% praktek dan sisanya teori. Betul. Jadi kita kalau di Politeknik itu lebih banyak prakteknya dan teorinya belajar juga cuman lebih sedikit. Dengan rasio 60%, 40% lebih banyak praktek dibanding teori gitu kan. Oke. Berarti kan sekarang lagi online nih. Kamu gimana tuh prakteknya? Apa di Zoom, ayo semuanya siapkan TV bersama-sama gitu atau gimana? Kalau senangnya aku kalau di Politeknik ini udah ngerasain kampus sekarang. Kan bisa kalau universitas atau institut itu kan belum pada kampus. Politeknik udah kampus karena ada prakteknya. Jadi setiap dalam 1 minggu ada sehari itu harus praktek di bengkel. Seperti itu. Praktek di bengkel. Berarti kamu ke kampus UI itu tadi ya? Belakang UI. Belakang UI. Sebelahnya sih. Sebelahnya. Oke. Ya ini menarik ya. Dan kalau nggak salah tuh PNJ itu satu-satunya Politeknik di Jakarta, betul ya? Lalu kenapa kamu akhirnya memutuskan buat PNJ gitu? Kenapa nggak Politeknik lain misalkan Polban di Bandung atau yang sedikit lain? Cerita ya, waktu
waktu lagi milih-milih kuliah, lagi dilema-dilema kuliah, itu tadinya pengen ambil universitas atau nggak institut. Cuman setelah research, browsing segala macem, cari sana sini, kayak politeknik untuk prospek kerjanya itu menurut aku lebih menjanjikan. Bukan lebih menjanjikan, sama-sama menjanjikan, cuman bagi aku pribadi kayaknya lebih cocok di politeknik aku karena orangnya lebih lebih seneng praktek dibanding teori gitu. Iya, menarik ya. Nah, kalau gitu berarti kan kamu udah ngerencanain lama nih ya buat masuk ini. Persiapan apa aja sih yang kamu lakuin sebelum kamu menuju ke jenjang yang masuk ke kelas 12 itu ya gitu? Mungkin ada persiapan khusus kah? Persiapan khusus ke masuk Politeknik Negeri Jakarta? Iya, untuk persiapannya. Dulu waktu masuk Politeknik Negeri Jakarta itu kebetulan lewat jalur UTBK, SBMPTN. Oke. Bingung nyari tempat les di mana? Les di alumni tutorial. Boleh ya guys, kalau mau masuk bisa swipe up. Oke. Boleh. Tapi recommended banget coba alumni tutorial nih. Jadi waktu kelas 10, kelas 11 nggak bimbel. Kelas 10, kelas 11 cuman kayak ngejar nilai buat SNMPTN aja gitu, ngejar nilai rapot. Cuman nyatanya pas kelas 12 nggak belum rezeki SNMPTN kuotanya. Oh, berarti jalurnya tuh sama ya kayak universitas dan institut pada umumnya? Betul. Negeri. Oh, oke. Jadi tuh PNJ itu negeri ya? Betul. PNJ kan Politeknik Negeri Jakarta. Dan jalur masuk kan juga UTBK. Oh iya, betul. Bisa digarisbawahi ya teman-teman. Jadi negeri ya PNJ. PNJ negeri. Oke. Karena kalau nggak salah tuh aku suka denger orang-orang pada ngira mereka tuh swasta ya. Betul. Malah kadang-kadang kalau misalnya orang tua nih ya, aku ditanya nih misalkan, kamu kuliah di mana? PNJ. Wah, di mana tuh? Pas aku nyebut Poltek UI, mereka baru mudeng tuh. Oh, sedikit bercerita juga nih kan nih. Jadi kenapa aku nyebutnya Poltek UI? Karena pada waktu tahun 1982 itu Universitas Indonesia mengadakan politeknik. Namanya Politeknik UI. Tapi tahun 98 itu dia jadi independen, jadi PNJ baru tahun 98. Seperti itu. Udah ke sejarah-sejarahnya ini kita masuknya. Makanya almetnya kan masih kuning, kampusnya masih di sekitaran UI, bisnya juga masih kuning kan. Iya. Sama kayak ini, Poltek ITB dulunya itu namanya kan Poltek ITB, sekarang jadi Politeknik Bandung. Oh iya, Polban, betul. Seperti itu, teman-teman. Benar sih ya, kenapa ya pada berpisah-pisah gitu ya? Berarti PNJ itu Politeknik Negeri Jakarta, itu negeri dan bukan swasta, dan dia ada di komplekan UI. Berarti sekarang brandingnya itu yang paling terkenal Politeknik UI ya, yang orang-orang paling umum tahu gitu. Biasanya dengernya Politeknik UI, cuman kalau dosen tahu kita nyebutnya Politeknik UI, mereka jangan sebut itu lagi. Sekarang kita Politeknik Negeri Jakarta gitu. Oke. Dosen-dosennya pengen move on ya. Iya, pengen move on dari UI. Gitu. Ini menarik banget ya. Berarti sering ya di compare sama UI? Sering. Sering banget. Bahkan alma maternya juga masih kuning gitu. Kita kadang-kadang suka ikut foto depan rektorat UI. Nggak apa-apa. Masih satu nenek moyang. Kalau wisuda prodi gitu, kita di Balerum. Hah? Serius? Oh iya? Itu kenapa? Ya karena nggak tahu tuh, mungkin emang dari dulu ya kayak gitu kali ya. Iya. Selalu di Balerum kalau misalkan wisuda, foto-fotonya segala macam acara. Menarik juga ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mungkin mau ngerasain wisuda di Balerum bisa tuh masuk PNJ. Wah, tapi jangan begitu masuk PNJ. Jangan motivasi pengen wisuda Balerum doang. Bener. Ya harus emang punya jiwa-jiwa ingin masuk politeknik ya. Betul. Oke. Selain sama UI nih, aku kira tuh PNJ tuh bukan ada hubungan sama UI tahu, karena aku belum pernah dengar PNJ. Aku kira tuh dia hubungannya sama UNJ. Itu banyak juga yang kesalahpahaman antara gitu? PNJ dan UNJ. Kamu kuliah di mana PNJ? Oh ya di Rawamangun ya. Oh salah. PNJ kan Depok gitu. Oh iya. Iya soalnya namanya benar-benar mirip ya. Kirain memang masih satu saudara gitu. Enggak, jauh. Dari sekian banyak tempat gitu. Kenapa kamu memutuskan untuk di Politekniknya itu Negeri Jakarta? Kenapa nggak di Politeknik lain? Jadi kalau di Politeknik Negeri Jakarta ini, setelah aku cari-cari, aku cari tahu di internet segala macem, itu dia udah ada link and match dengan Dudi dalam bidang usaha dan industri. Gitu. Jadi kalau di PNJ ini kerjasamanya ada GMF, PT Badak LNG, terus Holcim. Jadi intinya kenapa aku pilih Politeknik Jakarta, karena Politeknik Jakarta tuh udah banyak kerjasama sama industri, udah link and match. Biasanya OJT-nya kerja prakteknya tuh di industri-industri yang udah kerjasama sama industri tersebut. Gitu kan? Gitu. Kalau di Politeknik lain mungkin kerjasama juga beda lagi ya? Beda lagi mungkin ya. Cuman tertariknya di PNJ sih karena deket dari Bogor juga mungkin ya. Oh ya, orang asli Bogor. Bogor. Mantap. Oh betul. Jadi
emang udah visioner ya dari awal gitu, udah mikir mau masuk politeknik karena memang pengen di dunia perteknikan mesin, kemudian milih kampus yang mana? Oh, milih yang mungkin mitra-mitranya dianggap paling menjanjikan atau paling sesuai dengan yang diinginkan gitu ya. Betul. Visioner banget nih. Ini memang bener-bener podcast menginspirasi ya teman-teman. Ya ampun, aku jadi malu nih bersanding sebelah ini. Ini udah nih soal PNJ, soal struktur-struktur dan lain sebagainya. Kalau misalkan tentang prakteknya nih, teknik mesin, kan tadi katanya tiap Sabtu Minggu ya, atau seminggu sekali? Seminggu sekali. Oh, seminggu sekali itu pasti ada praktek ke kampus. Betul. Itu prakteknya ngapain aja sih gitu? Kebetulan kalau di semester 1 ini ada prakteknya, nama mata kuliahnya proses produksi ya. Jadi ada pengikir kerja bangku, itu ngikir. Terus yang kedua ada ngelas, sebutannya welding, sama ada kerja plat gitu. Jadi kebetulan aku baru dapat kerja las sama kerja bangku. Paling capek itu kerja bangku, Kak. Kenapa tuh kerja bangku? Itu ngikir besi dari diameter sekian sampai diameter sekian. Itu capek banget. Besi dikikir pakai tangan biasa. Kalau semester awal masih manual, belum dikasih mesin otomasi. Oh gitu. Iya. Ya ampun. Jadi harus belajar dari basicnya dulu sih. Padahal bangku ya, bangku kursi kan maksudnya? Itu menariknya. Aku pikir kan mata kuliah kan kerja bangku kan. Iya. Kebayangannya tuh kayaknya di labnya ada bangku atau bikin mebel, bikin bangku kan. Nyampe sana nggak ada bangkunya. Kita praktek berdiri. Gak ada hubungannya sama nama matkul lah intinya. Terus berdirinya ngapain? Ngikir Pakai alat gitu. Yang dikikir besi itu? Besi. Besinya bukan buat bangku? Bukan. Besinya tuh buat bahan material apa segala macem, buat mesin, buat segala macem gitu. Nama mata kuliahnya juga kerja bangku gitu. Kadang-kadang seperti itu, kamu praktek apa gitu. Hari ini ngelasnya jadi tukang las gitu kan. Sebenarnya enggak, teman-teman sedikit sharing juga. Kalau misalkan welding, nanti itu ada sertifikasinya ya untuk. Kalau yang gratis itu ada yang dari Disnaker, sertifikasi welding, bisa jadi welding inspector atau welding engineer. Itu kalau udah punya 2 sertifikasi itu, masuk dunia industri itu udah enak banget, bayaran gede itu. Wah. Gitu kan. Berarti industri teknik itu cukup menjanjikan ya? Insya Allah amin. Insya Allah amin. Ya. Terus aku dengar juga katanya iya bukan cuma dari dalam negeri tapi dari luar negeri pun juga banyak membutuhkan tenaga teknik yang cukup banyak gitu ya, yang mumpuni. Betul. Sedikit sharing juga kenapa milihnya D4 sarjana terapan. Itu karena yang seperti aku bilang di awal kan, aku terinspirasi banget sama B.J. Habibie. Dimana dia menimba ilmunya di Jerman kan. Nah, kata omku yang di sana dan kata kakakku juga, itu kalau di Jerman itu ada sekolah namanya Fachhochschule. Gimana? Fachhochschule. Ya, jadi semacam pendidikan vokasi di Jerman. Dimana di sana itu kepake banget sih katanya kalau misalkan D4 karena Jerman lebih memilih anak-anak yang memiliki hard skill yang iya. Insya Allah, amin, doain aja. Amin. Nah, kita semua di rumah mendoakan ya, semoga Awan bisa ke Jerman. Betul, amin. Dan menimba ilmu di Fachhochschule. Oke, menarik banget ya. Berarti ternyata Awan ini udah memikirkan ini dari lama sekali ya. Jangan bilang sudah prepare dari TK, enggak juga? Enggak dong, ke TK saya mikir main doang tuh. Oke. Tapi keren banget loh. Berarti Alon memang sengaja memilih D4? Sengaja milih D4 karena itu Fachhochschule itu pengen ngambil magister terapan juga nanti di sana. Insya Allah, kalau ada rezekinya. Amin ya Allah. Ini cukup benar nih, karena di mana orang-orang sekarang mungkin lebih memilih untuk masuknya universitas atau institut, tapi awalnya lebih memilih teknik dan memang menyasar D4. Ya, betul ya? Betul. Tapi kalau aku boleh tahu nih, berarti di PNJ itu awal ngambil D4, apakah ada D3? Di PNJ ada D3-nya. Kebetulan kalau di jurusan aku ya, teknik mesin murninya itu D3. Untuk manufakturnya itu udah D4. Sarjana terapan. Itu kalau tahu bedanya apa ya? Beda D3 sama D4. Nah, kadang-kadang orang juga masih banyak yang belum tahu. Kalau D4 itu harus ekstensi lagi ke S1, itu sebenarnya enggak. Jadi kalau D4 itu dari gelar lulusannya itu sarjana terapan teknik. Jadi udah bisa lanjut ke S2, nggak usah ekstensi S1 lagi. Kalau D3 Alimadya masih harus lanjut S1. Ke S1. Ya, begitu. Ini catatan ya buat teman-teman yang belum tahu ya. D4. Jadi nggak apa-apa nih ya kita ngambil D4, mungkin sudah pada underestimate ketika baca D depannya ya. Iya, betul. Padahal satu setara dia sama S1. Tapi nih kalau berbicara lebih jauh lagi nih,
Kalau kamu misalkan berhasil belajar di Jerman itu, amin ya Allah. Amin. Apa sih sebenarnya goals utama kamu gitu, cita-citanya tuh? Goals utama. Kayak setelah lulusnya gitu dari sana. Tertarik banget kerja di dunia industri otomotif. Bikin mobil? Enggak bikinnya sih, mungkin ke engineer-nya mungkin kayak yang kerja di industri otomotifnya ya seperti di Jerman kan Mercedes. Sedap banget, iya ya. Amin. Seperti itu. Oh, ngincernya spesifik ke sana ya? Spesifik ke sana. Aku nggak nyangka sih, ternyata teknik itu prospeknya bisa sejauh ini gitu. Karena aku kira rata-rata teknik ya udah sih, aku cuma tahu mereka misalkan belajar di luar negeri atau mereka diambil ke perusahaan-perusahaan asing. Tapi banyak juga di antara mereka yang kerja di perusahaan lokal dan ya udah gitu. Jadinya kayak apa ya, semacam ada beberapa yang jadi kuli mungkin kasarnya ya, betul nggak? Kasarnya seperti itu. Iya, pekerjaan kasar yang mungkin bikin capek dan lain sebagainya. Sedangkan sekarang kan orang-orang jadi lebih tertarik ke pekerjaan-pekerjaan praktis ya. Tapi ternyata lebih jauh dari itu, sangat menarik. Bener-bener bisa jadi prospek yang menjanjikan untuk teman-teman semua. Banyak kok teman-teman beasiswa ke luar negeri S2 yang ngambil lulusan D4 tuh banyak. Gak cuma S1. Ngambil lulusan D4 ya? Iya, jadi beasiswanya D4 juga banyak. Ini boleh jadi tenang aja catatan banget sih. D4 aman. D4 aman ya? Aman. Oke, Duta D4. Oke, nih tadi udah bicara panjang lebar nih tentang kenapa pilih Politeknik, terus juga kok bukannya universitas atau institut, terus jangka panjangnya gimana, terus kegiatannya seperti apa gitu ya. Nih, kalau misalkan teman-teman di rumah ada yang tertarik nih, lihat Kak Awan, kayaknya keren banget ya ternyata Politeknik, pengen deh masuk Politeknik gitu. Nah, itu ada jalur apa aja sih Kak buat masuk Politeknik? Untuk Politeknik ya, jadi dulu aku sempat ketolak di PNJ, by the way. Di mana? Sempat ketolak di PNJ. Oh gitu. Iya, jadi awalnya aku nggak dapat kuota SNMPTN dari SMA, sedikit putus asa, cuman ya udah, keep going aja. Semangat ya? Iya. Oh udah lulus juga sih. Udah masuk. Semangat sekarang ya gitu. Iya. SNMPTN nggak dapet, terus kata guru BK ada jalur Politeknik, namanya undangan juga pakai rapot SNMPN. Cuman SNMPN itu dihususkan untuk diploma 3, nggak diploma 4. Oh iya. Jadi nggak apa-apa, aku coba buat backup, ngambil jurusan teknik mesin murni D3, nggak lolos, nilai aku nggak masuk tuh. Sedih kan, D3 juga masuk atau gitu kan. Iya, gimana D4 gitu ya. D4, cuman ya udah yakinkan diri aja. Itu SNMPN, kemudian ada SBMPN. Kalau SBMPN tuh semacam SBMPTN, cuman khusus Politeknik. Oke, SBMPTN cuman khusus Politeknik. Namanya SBMPN. Terus ada mandiri dari Politeknik masing-masing seperti itu. Kebetulan kalau aku masuknya lewat UTBK, SBMPTN. Oh, lewat SBMPTN. Berarti jalur di antara jutaan orang lainnya ya. Iya. Berarti sebetulnya jalurnya hampir sama ya dengan jalur-jalur universitas atau institut lainnya gitu ya. Betul sama. Ada SNM, ada SBM, ada mandiri ya. Ada mandiri. Namanya juga kampus negeri ya. Jadi hampir sama dengan, bukan hampir sama, memang sama ya masuknya dengan kampus-kampus lainnya. Oke. Cuman bedanya dia juga ada jalur-jalur khusus Politeknik ya. Betul. Oke, menarik nih ya. Jadi berarti kalau misalkan mau masuk Politeknik nggak harus ambil studi khusus apapun, tapi bisa studi lewat bimbel-bimbel biasa ya. Maksudnya bimbel-bimbel umum yang bukan kekhususan kayak bimbel Politeknik gitu, nggak ada, tapi langsung bimbel. Bisa. Aku kan di sini di Alto kan. Oh iya. Mantap. Buktinya masuk Alto bisa lolos Politeknik di Jakarta. Amin. Amin. Bukan amin, udah masuk dong. Maksudnya lancar. Oh kebetulan ini kenapa amin? Karena di Politeknik di Jakarta itu dia sistemnya DO. Oke, merinding ya, bagaimana? Semester 1, semester 2 kalau nilainya ada D2 atau enggak E1 itu udah pasti di DO. Seperti itu. Dari absensi juga dilihat, dari tata tertib perilaku segala macam dilihat. Karena di Politeknik nih kebetulan kita rasanya harus taat peraturan banget. Bisa dilihat rambut tidak gondrong, nggak boleh gondrong di Politeknik di Jakarta. Berwarna cuma boleh? Nggak boleh. Jadi harus kayak apa ya, rasanya tuh kayak bener-bener SMA lagi deh. Oke. Lebih diajarin disiplinnya. Kenapa disiplin? Karena di industri itu diperlukan banget untuk sikap disiplin sih. Sikap disiplin. Dari kuliah udah diterapin disiplin seperti itu. Dari mulai baju, datang terlambat, itu ada sanksinya. Kalau datang terlambat itu ada namanya kompen. Kompen? Oke. Jadi kalau misalkan terlambat, aku kurang hafal ya. Kalau misalkan terlambat dikali berapa poin gitu, nanti poinnya diakumulasiin.
nanti itu komplainnya bisa diganti dengan pembayaran denda atau sebagai kita kerja kayak ngebersihin lab, ngebersihin lorong kampus gitu kalau terlambat gitu kita. Itu keras ya, maksudnya disiplin? Disiplin, Politeknik emang rata-rata seperti itu sih. Wah. Beda dengan universitas. Oh baru tahu ya. Keren. Maksudnya banyak orang yang memandang sebelah mata untuk pemberian sanksi di universitas gitu. Soalnya kan banyak yang kayak ngasih sanksi tapi ternyata yang ngasih sanksinya pun kayak nggak serius gitu. Sedangkan kalau di Politeknik ini benar-benar tegas ya. Bagus buat melatih mental juga, disiplin. Nanti kedepannya ini pasti bakal ngaruh banget. Pakai di dunia kerja. Kayak gini Kak, waktu itu kebetulan kan SMA, dimana kan jarang praktek, gak ada praktek kan SMA. Iya betul. Pas masuk sana tuh shock culture banget. Teman-teman di Politeknik Negeri Jakarta banyak anak SMK, dimana mereka tuh lebih berpengalaman soal praktek ya. Oh iya. Aku ngelihat mereka tuh kayaknya lebih handal, lebih mahir. Cuman tenang aja teman-teman, kita nanti di sana itu saling membantu. Anak SMA-nya ngajarin teori ke teman SMK, teman-teman SMK-nya bantu praktek buat anak SMA. Jadi ada kelompok studi mahasiswanya gitu. Wah keren ya. Berarti selain disiplin juga solid ya? Ya, apalagi teknik mesin. Itu harus solid banget. Iya. Ini kalau aku dengar-dengar bukan cuma di Politeknik tapi kayak hampir di seluruh fakultas di universitas lain pun teknik itu terkenal sangat solid ya? Yang aku rasakan seperti itu. Dari jiwa-jiwanya udah langsung tumbuh kayak teman seperjuangan, senasib. Ya ampun. Memang diajarkan seperti itu sama kating-katingnya. Ini keren banget sih. Kayak mungkin kita menganggap kalau tindakan tegas atau kayak tadi tindakan-tindakan disiplin seperti itu mungkin samar-samar bagi yang nggak bisa terima perpeloncoan atau kayak apaan sih kok ini keras banget dan lain sebagainya, tapi sebetulnya itu benar-benar berguna untuk nanti kedepannya di industri, untuk kita kerja nanti gitu, untuk melatih kita bersikap profesional, betul ya? Ini luar biasa banget sih. Oke, jadi buat teman-teman semua yang pengen tahu lebih dalam mungkin bisa PC ke Alwan atau mau sharing-sharing media sosial, DM boleh dipromosiin media sosialnya. Follow aja Instagramnya di Alwan DZ, Alwannya A-nya 2. Jadi yang keduanya yang setelah W ya, Alwan DZ. Kakak terbuka ya buat ditanya-tanya adik-adiknya mungkin kayak, kapan? Dengan senang hati. Supaya banyak Politeknik biar rame aja kan. Amin. So Alwan, makasih banyak ya udah nemenin kita di hari ini. Ya ampun, sangat menginspirasi banget ya, bener-bener aura positifnya mungkin kerasa ya sampai di rumah. Oke, buat nextnya kalau misalkan teman-teman pengen tahu lebih lanjut soal Politeknik atau PTN dan lain sebagainya, bisa banget buat cek akun-akun sosial media dari Alumni Tutorial atau dari GMP Media. Boleh banget terus dipantengin aja, stay tune. Dan siapa tahu kita bakal ngobrol lagi sama kawan. Oke, aku Safira. Saya Muhammad Alwan Zikra. Sampai jumpa, dadah.